berkumpul dalam acara yang sangat istimewa, yaitu acara Taspenpreneur 2024. Mohon di bidang branding bersama Rian Indra Darmawan selaku instruktur public speaking, personal branding dan juga mentor Loh Muani Academy. Waktu dan tempat. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini ada tujuannya. Oke. Jadi ini ada tujuan branding. Yang pertama, membangun citra perusahaan atau company, membangun image building yang ingin diciptakan. Apakah itu supaya menarik, supaya punya kelas, punya posisi ya, dari sebuah branding itu sendiri. Kemudian memberi daya tarik bagi konsumen. Tentunya bagi konsumen punya daya tarik, brand A, brand B, brand C punya daya tarik sendiri, punya kelasnya sendiri, punya segmennya sendiri ya di mata konsumen. Kemudian memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa. Nah, jadi mempermudah mendapatkan kesetiaan. Nah, loyalitas kesetiaan dari konsumen. Biasanya kalau Bapak Ibu, teman-teman UMKM sudah trust dengan satu brand, pasti nggak akan ganti lagi dengan brand yang lain. Artinya sudah punya militan nih. Kalau udah pakai brand A, nggak mau yang lain lah. Misalkan air mineral merek A, brand B. Kalau nggak brand A nggak mau. Ya, jadi punya kesetiaan tersendiri. Kemudian membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Ada kualitas, ada harga. Nah, jadi misalkan kalau kita punya value, punya kualitas, tentunya ada harga yang harus dibayarkan, pay the price, ya, membayar sebuah harga, nilai. Kemudian menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Tentunya dalam sebuah brand punya yang namanya kompetitor. Tidak hanya satu brand, jadi semua punya kualitasnya masing-masing, keunggulannya masing-masing yang memang ketika di pasaran, market punya segmennya masing-masing dalam menentukan, saya mau brand A, saya mau brand B, disesuaikan dengan budget anggaran. Oke, itu tujuan branding, bisa next. Nah, ini ada unsur-unsur dalam branding. Yang pertama itu adalah nama brandnya atau nama merek. Kira-kira merek apa? Apa ya kira-kira nama brand yang akan bisa di-create ya untuk di branding ya. Kemudian sudah kita menentukan nama brandnya, nama mereknya, labelnya. Kita menentukan visi dan misi. Apa sih visi dan misinya? Visinya adalah memuaskan konsumen untuk memberikan kualitas. Misinya apa? Saya promosi, saya memberikan trial produk, saya memberikan tester, test market, segala macam. Jadi ada visi dan misi yang jelas dalam menentukan sebuah brand, company ya. Branding apapun itu ya. Termasuk pun dalam personal branding ya, company branding, segala hal yang ingin kita branding. Kemudian logo. Nah, logo ini adalah trademark yang memang memberikan identitas ciri khas tertentu dalam kita menentukan mau bikin logo apa, mau bikin usaha apa, mau bikin brand apa. Ya, jadi logo itu sangat penting untuk memberikan ciri khas. Semakin simpel logonya, semakin mudah orang mengingat. Misalkan Bapak Ibu, teman-teman UMKM tahu kan logo yang rumput ini kira-kira logo apa? Nah, gitu ya. Semua pasti tahu kan? Ya, logonya kayak gini aja. Itu sudah membranding kuat sekali. Gitu ya. Kita nggak usah sebut merek ya, kita pakai Nah, itu sangat mudah sekali dengan mendunianya brand itu ya. Kemudian jargonnya, slogannya ya. Tahu nggak jargonnya brand ini? Tahu nggak Bapak Ibu? Apa sih jargonnya? Tagline-nya? Just do it. Pulang-pulang pasti buat duit. Just do it. Bener kan ya? Mungkin yang suka brand olahraga kan tahu ya brand ini.
Nah, brandnya sangat simple dan mudah diingat. Keren juga, punya kelas, ada segmennya ya. Dan punya tagline nih atau jargon slogan yang memang mudah untuk konsumen tuh mengingatnya. Just do it, just do it, just do it, just do it, just do it ya. Hanya duit, hanya duit, hanya duit ya. Just do it ya. Jadi itu jargon, slogan. Kemudian audio. Audio ini lebih ke voice untuk membranding sebuah produk. Jadi punya ciri khas. Branding apa nih? Produk makanan, minuman. Jadi ada misalkan musiknya, ada musiknya. Ting ning 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 ning. Nah, mungkin tahu iklan apa itu ya, brand apa? Ting ning 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 ning. Nah, jadi sudah terbranding di masyarakat bahwa oh, kalau audionya ini pasti selalu seperti ini. Punya brand tersendiri ya. Kalau jadi segala hal ya, tidak hanya company aja ya, branding apapun ketika sudah audionya seperti ini pasti punya ciri khas. Oh, brandnya ini, oh brandnya ini nih. Kalau udah musiknya seperti ini udah pasti ya. Kemudian visual. Visual adalah gambaran secara real, nyata, fisik. Jadi ketika ada gambaran visual orang lebih jelas terlihat bahwa oh seperti ini brandnya ya. Visual gambaran yang dipaparkan terhadap sebuah brand ya. Oke, jadi itu unsur-unsur dalam branding. Boleh next. Jadi ini kegiatan branding, ya, menciptakan logo yang menarik. Ya, tadi sudah dibahas menciptakan logo yang menarik. Semakin simple, ada filosofinya, sesuai dengan targetnya apa, lebih mudah orang mengingat. Kemudian memasang iklan. Nah, kalau iklan zaman dahulu kala pakai koran, media cetak, media elektronik yang biayanya cukup tinggi. Kalau sekarang melalui media sosial, iklan lebih mudah dijangkau dan ada segmennya ya. Dari usia sekian sampai sekian, wilayah Provinsi Bali, wilayah Jawa, wilayah Indonesia Timur, itu bisa disegmenkan menurut dengan usia dan kita mau branding produk apa ya. Apa yang mau kita branding, usaha jenis apa, makanan, minuman, fashion, olahraga, sport, ya apapun itu ya. Jadi memasang iklan melalui media sosial atau Google bisa, AdSense ya. Kemudian sering mengikuti event atau pameran. Nah tentunya Bapak Ibu teman-teman UMKM ketika ada event exhibition atau pameran, itu adalah ajang yang terbaik untuk kita membuat branding ya, membuat sebuah value. Oh, ini ada event bergengsi nih dari PT Taspen. Wah, ini ada event bergengsi yang diselenggarakan setiap tahun sekali. Jadi UMKM itu berkumpul kemudian membuat event, kegiatan, gelaran dan itu menjadi sebuah attraction, daya tarik ketika teman-teman UMKM bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran. Nah, itu contohnya. Kemudian aktif berinteraksi di media sosial. Nah, misalkan nih teman-teman UMKM, Bapak Ibu yang memang punya jiwa-jiwa introvert ya, tidak terbiasa bersosialisasi, untuk branding dicoba ya, dicoba bersosialisasi, berinteraksi, memasarkan produknya kalau bisa sesuai dengan passionnya ya, sukanya apa nih, oh saya suka kebaya nih ya, sekarang kan masih situasi hari raya Galungan Kuningan, wah suka buat kebaya, safari, berangkat dari apa yang kita sukai, passionnya apa ya, jadi itu bisa di branding melalui media sosial. Jadi apapun berangkat dari passionnya, suka makan nggak apa-apa, masak, kuis segala macam, di branding, dipromosikan melalui media sosial ya, melalui YouTube, konten-konten di TikTok bisa juga, Instagram dan masih banyak lagi, atau Facebook bisa juga. Kemudian mengelola blog atau website khusus untuk produk usaha.
Nah, ketika yang punya blog atau website sudah pasti punya kelasnya sendiri. Artinya punya kelas yang, oh ini berkelas nih ya. Berkelas abangku kan gitu biasanya ya. Jadi dia punya kelas sendiri untuk segmen dari produk yang di branding. Punya kelasnya ya. Karena nggak semua orang punya website ya, nggak semua company punya website. Ketika punya website tentunya sudah punya kelas dia. Ini berkelas ini. Ada harga, ada kualitas ya. Ada kualitas, ada harga. Jadi itu ketika memiliki website ya. Boleh next. Nah, ini ada elemen dari brand voice, sama seperti tadi yang saya sampaikan, lebih ke audio ya, audio dan punya pandangan di masyarakat. Kemudian brand identity, identitas dari brand itu sendiri ya, punya identitas, punya ciri khas tertentu, punya karakter. Karakternya seperti apa sih? Nah, jadi punya otentisitas ya, punya ciri khas tertentu brandnya ini di masyarakat. Kemudian brand promise. Misalkan brand promise ini dia harus punya integritas ya, integritas. Jadi harus tepat janji brandnya. Oke, nanti kalau bisa mengumpulkan poin ini segala macam akan dapat liburan ke Korea misalkan, liburan ke Jepang. Nah, itu brand harus bisa integritas, harus ada diundi online atau offline, ada kegiatannya. Itu benar-benar ditunjukkan sehingga membuat konsumen atau customer memiliki trust. Memiliki trust, oh ini bener nih, nggak main-main ini, jadi serius nih brandnya. Bisa membuat publik trust, percaya bahwa brandnya ini memang bisa tepat janji, bisa integritas ya. Kemudian brand targeting. Nah, targeting ini memang lebih ke segmennya ya. Misalkan segmen itu adalah sasaran, target sasaran dari produk. Misalkan contoh smartphone brand A. Nah, brand A, brand B, brand C punya kelasnya masing-masing. Oh, ini yang harganya premium, mahal. Pasti kelas eksekutif muda mungkin, kelas pengusaha, atau mungkin kelas pejabat yang bisa punya smartphone harga yang kelas A. Ada yang kelas B. Oh, ini kelas pekerja ya, karyawan, staff. Oke, ada kelas C, oh ini anak-anak sekolah, mahasiswa. Jadi semua punya segmennya masing-masing ya. Ketika brand itu contoh dari smartphone ya, contoh dari smartphone punya segmentingnya masing-masing, segmennya ya. Segmennya masing-masing yang memang sudah dilakukan riset oleh tim dari marketing. Nah, itu tugas dari tim marketing. Kira-kira kalau buat produk ini yang beli siapa? Sasarannya menengah ke atas atau menengah ke bawah, atau semua orang bisa membeli produk ini ya. Jadi itu disesuaikan dengan brand targeting, segmenting namanya, segmenting market. Kemudian brand positioning. Nah, brand positioning ini adalah kelas itu tadi ya. Oh, ini brandnya berkelas nih ya. Ibaratkan mobil F1 atau motor MotoGP, oh ini kelasnya nih. Nah, sekarang kayak ada event Mandalika MotoGP, oh ini kelas 250 cc ya, punya kelasnya dia. Ya, begitupun misalkan mobil, oh ini mobilnya kelasnya 2000 cc nih. Nah, ini 1500 cc. Oh ini yang standar 1200 cc, 1300 cc. Semua punya positioning ya, punya kelasnya. Tuh. Oke, mungkin itu. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kembali untuk narasumber kedua, yaitu pelatihan di bidang marketing. Kami akan mengundang Bapak Hendra Wesaputro selaku founder BOC Indonesia dan juga digital marketer. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini penting ini, kita lihat. Orang menemukan produknya Bapak Ibu semuanya lewat apa? Nomor 1. Bisa baca? Lewat search engine.
Ya, menemukan jewelry, menemukan apa, keripik tempe tadi, menemukan apa lagi? Anda kalau cari produk bisa di mana? Google kan? Bapak udah catat tadi? Udah ya? Nanti saya minta ya. Di dalam search engine itu ada apa Bapak Ibu? Ada website, ada Instagram, ya enggak? Intinya apa? Intinya berarti Bapak Ibu harus punya website, harus punya Instagram, harus dioptimasi. Itu intinya ya. Terus ini web yang paling banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. 1 Google, 2 YouTube, 3 Facebook, 4 Instagram. Fokus aja di 1 sampai nomor 4 ya Bapak Ibu. Fokus. Kenapa nomor 1? Orang kenapa kok buka google.com? Ayo. Karena cari produk. Ketika di Google, isinya apa Google itu? Isinya website, isinya media sosial. Makanya Bapak Ibu harus eksis website, eksis media sosial. Itu maksud saya. Nomor 2, YouTube. Anda harus punya YouTube channel. Nomor 3, apa itu? Facebook. Anda harus punya Facebook fanpage. Jangan hanya Facebook personal, fanpage. 4, Instagram bisnis juga harus punya. Triknya nanti saya akan bagikan. Nggak perlu, waktunya dikit ya. Saya biasanya nyampein ini 2-3 jam. Saya skip yang nggak perlu. Oke. Pengguna Facebook Indonesia 117 juta. Ini target marketnya siapa? Siapa pengguna Facebook? Mohon maaf, Anda semua pengguna Facebook. Bener apa betul? Betul kan? Iya, usia 35 tahun ke atas itu ini medianya. Karena apa? Seneng, rame, seneng komen-komenan gitu kan? Ini adalah usia 20 sampai 35-an lah, menggunakan Instagram segmentasinya. Terus ini TikTok hampir semuanya ya. Anak saya SMP kelas 8, kelas 7 TikTokan. Saya pun sebelum tidur kadang-kadang TikTok. Untuk hiburan aja. Pengguna YouTube 139 juta. Ini di Indonesia ya Bapak Ibu. Manfaatin. LinkedIn, ini media sosialnya para profesional. Enggak perlu ini tempat nyampah ini, x.com. Ini yang harus Anda ketahui. Pengguna internet Indonesia paling banyak itu di Pulau Jawa, 56%. Bali kalaupun digabung sama NTB, NTT itu cuma berapa tuh? 5%. Temen saya pandemi jualan roti Roponggi, kalau pernah ngerti, roti bakar Roponggi, namanya Rifki, mau bangkrut. Dia survive karena apa? Jualan, dia main-main ke Tegalalang. Dia tahu ada akuarium kaca tiup, tahu kan? Akuarium kaca tiup. Dan dia ngerti pengguna internet paling besar itu Pulau Jawa. Akuarium kaca tiupnya diiklankan di Jakarta, Bandung, Surabaya. Apa yang terjadi? Dalam setahun dia sudah jadi sultan. Karena apa? Exporting akuarium kaca tiup. Karena dia ngerti pengguna internet paling besar di mana, orang stres paling besar di mana, ngerti? Akhirnya dia jualan akuarium itu untuk apa? Untuk medianya apa? Cupang. Ikan cupang maksudnya. Ya, untuk hidupnya ikan cupang kan? Ini yang Bapak Ibu harus tahu. Ibu mau ekspor jewelry, Ibu Sela. Shirley, maaf. Sela kan istrinya Pak Wali Kota ya? Oh, Shirley juga ya? Wah, sok tahu saya. Ibu pasarin di Pulau Jawa, Bu. Sosialita orang-orang kelas A, B, Pulau Jawa paling banyak. Ya, kalau Ibu mau dapat uang triliunan, Bu ya. Pulau Jawa, Bu. Nggak perlu. Nah, ini yang Anda fokuskan. Optimasi website, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Google Business, file PDF. Ini yang harus Anda fokuskan. Apa sih maksudnya? Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau mau fokus ke situ.
Mungkin Bapak Ibu dari UMKM se-Indonesia ada yang bertanya? Kita sudah membuka untuk online. Baik, untuk Bapak Ibu Mitra Binaan Taspen, mungkin ada yang mau bertanya? Kayaknya udah ngebul kepalanya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kembali lagi di acara Taspenpreneur 2024. Boleh saya minta tepuk tangannya terlebih dahulu? Kembali lagi bersama saya Bella Octavia. Gimana Bapak Ibu, tadi makan siangnya nikmat? Nikmat, enak, semangat sekali ya Bapak Ibu ya. Saya sebelum kembali lagi ke narasumber Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian yang sedang menikmati atau sudah selesai menikmati hidangan santap siang, kita mau ice breaking bentar dulu kali ya, 5 menitan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah makan siang semua, pasti sudah semangat semua pastinya ya Bapak Ibu ya. Boleh kami undang Bapak Ibu untuk berdiri sebentar? Ya bisa dong, apalagi habis makan siang Bapak Ibu ya. Semangat banget. Semangat atau ngantuk Bapak Ibu? Oh semangat, kalau ada ngantuk dicatat ya Bapak ya. Oke, yang sekarang enggak pijit, ibunya udah paling depan, pengen dipijit. Enggak dipijit kali ini Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau melatih kefokusan, karena tadi habis makan takutnya ngantuk. Enggak boleh ngantuk karena kita masih punya satu narasumber lagi Bapak Ibu ya. Jadi Bella kali ini akan memandu. Kalau Bella bilang ada pagi, siang, sore. Kalau pagi tepuk 1 kali, coba. Oke, kalau Bella bilang siang tepuk 3 kali. Siang 3 kali ya Bu ya. Sore 2 kali. Oke, kita coba sekali lagi. Pagi, siang 3 kali, sore, malam. Yeay, pintar. Ulang lagi sekali Bapak Ibu. Tapi sekarang agak lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Tadi kan pelan-pelan sekali ya. Pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, malam. Ayo tadi ada yang tepuk tangan. Nggak apa-apa, tenang. Kita ulang lagi sekali ya. Lebih cepat lagi. Pagi, sore, siang, sore, siang, malam. Ayo siapa tadi? Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua di sini Bapak Ibu. Yang penting sudah mulai fokus ya Bapak Ibu ya. Kami persilahkan kembali lagi ke tempat duduk. Biar fokus aja Bapak Ibu ya. Ya, pinjam dulu 100 Pak ya. Kita akan melanjutkan kembali Bapak Ibu ya. Untuk kali ini satu narasumber yaitu Bapak Rama Wijaya yang akan menyampaikan pengelolaan keuangan Taspen live. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tadi sudah dijelaskan dari oleh Pak Hendra untuk mengenai tentang digital marketing, cara memasarkan, Bapak Ibu nih. Setelah itu dari Rian juga mengenai tentang branding produk, gimana cara mengemas produk, habis itu tata cara untuk memasarkan segala macam. Nah di sini Tiang memperkenalkan diri, saya Rama Wijaya, tugas di Taspen Lab yaitu TRO Marketing di Taspen Lab Denpasar, yang dimana saya jelaskan sedikit. Jadi Taspen Lab itu sendiri anak perusahaannya PT Taspen. Jadi PT Taspen mengeluarkan Taspen Lab untuk memberikan tambahan program kepada Bapak Ibu seluruh Indonesia. Sebenarnya kami fokusnya kepada ASN atau PNS dan P3K untuk saat ini. Jadi kami juga sudah berlebur untuk memberikan manfaat kepada sanak keluarga dari PNS, yaitu masyarakat juga boleh Bapak Ibu nih. Jadi di sini sharing mantan Bapak Ibu nih. Jadi untuk literasi asuransi yaitu pengantar, Bapak Ibu harus mempunyai keyakinan, keterampilan, proses meningkatkan dan pengetahuan. Jadi
untuk Bapak Ibu sudah mempunyai usaha, habis itu Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mempunyai asuransi. Jadi asuransi itu sangat penting bagi diri Ibu sendiri atau Bapak Ibu diri sendiri, karena untuk perlindungan Bapak Ibu sendiri. Jadi di sini udah tahu tentang Taspen Life nggih? Apa ya, Wenten di sini yang pensiunan PNS. Jadi biasanya kalau pensiunan PNS tuh kami ikutin program Taspen di Guna Sejahtera biasa Bapak Ibu nggih. Next. Nggih betul. Ya, jadi program ini ke Taspen di Guna Sejahtera ini ke pembayarannya sekaligus dia. Jadi dados untuk sanak keluarganya boleh diikutkan Bapak Ibu. Jadi contoh dampak literasi yaitu menabung di bank, investasi, membeli polis asuransi dan tidak mudah tertipu. Jadi menabung di bank jadi dados, jadi investasi juga perlu penting, membeli polis asuransi juga penting untuk Bapak Ibu UMKM dari Mitra Binaan Taspen. Dan jangan juga mudah tertipu. Jadi Bapak Ibu harus menilai dan mampu juga melihat dari asuransinya itu sendiri nih. Jadi harus Bapak Ibu bisa menilai asuransi niki apakah sehat. Karena kan mohon maaf juga di Bali sendiri juga kan banyak kecewa nih kepada asuransi besar juga nih. Contoh yang kayak asuransi X, A, B, C, yang dimana itu BUMN besar. Jadi kalau kami didirikan pada Taspen untuk lebih kesejahteraan kepada ASN dan PNS itu sendiri. Jadi kami banyak dipantau oleh Kementerian Keuangan, induk kami Taspen, OJK yang memantau kami. Jadi kami Asunggara 100% sangat aman Bapak Ibu. Dan memang untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh pemegang polis yang kami proteksi. Next. Jadi harapan hidup. Jadi harapan hidup Bapak Ibu kan hidup sejahtera sehari-hari sudah pasti Bapak Ibu nih. Habis itu sukses pada tujuannya. Jadi tujuan memasarkan produk UMKM. Jadi Bapak Ibu harus sukses pada tujuannya yang apa yang akan direncanakan Bapak Ibu nih. Terus harapan hidup juga harus punya rumah, mobil dan motor Bapak Ibu nih. Habis itu pendidikan anak yang tinggi. Jadi bukan hanya semata-mata untuk kita bisnis, tapi kita memerlukan tentang keluarga juga Bapak Ibu nih. Nah terus pensiunan yang tenang. Jadi kalau sudah mempunyai semuanya pasti akan tenang hidup Bapak Ibu nih. Jadi bahagia selalu nih. Nah makanya kalau pada saat pensiun sering pada saat yang terima pensiunan sharing, yang tanya apa kira-kira kegiatan Bapak Ibu? Wenten dek bertani, habis itu ada usaha dikit dek. Tapi kalau yang misalkan tidak punya usaha, nah nikalah kadang-kadang banyak yang stres nih Bapak Ibu nih. Jadi yang penting happy, apalagi kalau udah pensiun punya cucu. Nah nikah nanti ngempu di sana nih Bapak Ibu nih. Jadi di sanalah happy-nya kita. Jadi ngempu nikah nih. Jadi nikah Bapak Ibu perlu dengan harapan hidupnya Bapak Ibu. Next. Nah niki wenten kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan Bapak Ibu contoh memiliki hal-hal mendasar penting untuk kelangsungan hidup. Jika tidak ada tidak bisa menjalani kehidupan. Betul. Jadi contoh rumah, pakaian, makanan, minuman, biaya sekolah, tabungan dan asuransi yang sangat penting. Jadi kebutuhan dan keinginan nikah harus balance Bapak Ibu nih. Sama-sama mempunyai dengan kebutuhan itu sendiri Bapak Ibu nih. Next. Nah, niki perencanaan keuangan, Bapak Ibu juga wajib menabung, investasi, asuransi jiwa. Jadi untuk di Taspen Life sendiri itu kami lebih ke asuransi jiwa, Bapak nih. Asuransi jiwa pribadi yang dimana pemegang polis itu kami proteksi jiwanya, Bapak Ibu nih. Next. Nah di OJK sendiri literasi asuransinya berdasarkan survei yang dilakukan otoritas atau OJK, tingkat literasi asuransi masyarakat Indonesia berada di angka 31,72%. Jadi masyarakat Indonesia itu sangat melek dengan asuransi, yang dimana yang tadi sudah disampaikan sama Pak Ibu, kecewa dengan asuransi segala macam. Makanya pentingnya Pak Ibu mengetahui tentang asuransinya itu siapa yang memegang sahamnya itu sendiri. Jadi apakah asuransi itu baik, segala macam. Bukan yang Tiang bilang tadi, asuransi Taspen itu sangat baik, tapi Bapak Ibu harus melihat detailnya asuransi itu sendiri. Jadi
asuransi kami di Taspen Lab asuransi jiwa, untuk PT Taspen yang Bapak Ibu mengetahui itu asuransi sosial Bapak Ibu. Yang dimana diamanahi dari dari pemerintah untuk memberikan hak kepada pensiunan. Jadi biar sedikitnya Bapak Ibu mengetahui. Jadi Taspen itu PT asuransi dana pensiunan Bapak Ibu. Next. Di sini ada penjelasan sedikit Bapak Ibu mengenai tentang literasi asuransi, pengertian asuransi, jenis asuransi, ada asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi syariah, ini ke Bapak Ibu, asuransi sosial yang tadi kayak PT Taspen, Persero, dan asuransi kesejahteraan sosial. Jadi kalau kami di Taspen Lab itu di asuransi jiwanya Bapak Ibu, yang dimana asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan jaminan berupa santunan atau uang pertanggungan kepada ahli warisnya Bapak Ibu. Jadi bukan untuk diri sendiri tapi untuk keluarga Bapak Ibu. Jadi programnya kami untuk pribadi tapi untuk kenikmatan atau yang diberikan kepada uang pertanggungan kepada ahli warisnya. Contoh kayak di Bali kan wenten biaya pengabenan, biaya mengukur segala macam. Nah nikilah ada tambahan kepada ahli warisnya Bapak Ibu. Jadi yang tadi sudah ada yang Bu yang tadi ikut, ada namanya programnya kami yaitu Taspen Dwi Guna Sejahtera. Jadi Taspen Dwi Guna Sejahtera nike programnya preminya nike sekarang preminya 6 juta Pak Ibu. Jadi 6 juta nike sekali pembayaran selama 5 tahun kita lindungi. Apabila selama 5 tahun tidak mengalami kejadian, premi yang 6 juta itu akan kembali lagi utuh. Nanti kembalinya 7 juta deh Bapak Ibu. Tapi dalam jangka 5 tahun nike, apabila mohon maaf niki mengalami kejadian meninggal dunia, ada 2 proteksi yang kita tanggung. Meninggal karena sakit alami atau meninggal karena kecelakaan. Nah, jika meninggal karena alami karena sakit, dapat uang pertolongan kepada ahli waris nike sebesar 20 juta. Meninggal karena kecelakaan kita bayarkan uang pertolongannya sebesar 40 juta nih Bapak Ibu. Jadi bonus yang kita berikan nike rata-rata dari Bank Himbara Bapak Ibu atau Bank BUMN pemerintah. Yang dimana kalau Bapak Ibu yang kasih ilustrasi sedikit nih, apabila Bapak Ibu punya uang 6 juta di buku tabungan, selama 5 tahun Bapak Ibu diamkan tanpa deposito pasti akan habis nih, bahkan habis. Karena kenapa dia bilang akan habis? Karena akan dipotong administrasi, potong dari potongan buku tabungan segala macam. Nah kalau di kami selama 5 tahun didiamkan, dan akan habis akan dikembalikan lagi utuh ke rekeningnya Pak Ibu secara otomatis. Tapi kalau jika terjadi musibah, nah nikilah kita berikan kepada ahli warisnya Pak Ibu. Next. Nah niki pentingnya bagi asuransi bagi UMKM yang tadi yang sampaikan, jangan hanya usahanya Bapak Ibu saja yang dimatangkan, tapi juga diri Ibu sendiri harus ada asuransinya untuk perlindungan kepada Bapak Ibu sendiri. Jadi usaha sangat maju tapi Bapak Ibu tidak punya asuransi, mohon maaf niki apabila meninggal dunia, ahli waris tidak ada dibekalkan untuk uang pertanggungan, pasti akan hancur Bapak Ibu. Jadi makanya pentingnya asuransi. Jangan Bapak Ibu juga harus melihat dengan asuransinya itu. Sangat penting juga, harus menilai juga. Nih Bapak Ibu, nih. Next. Nah niki yang tadi saya sampaikan manfaat asuransi bagi UMKM, memberikan keterangan sehingga pelaku UMKM tetap fokus mengejar keuntungan atau profit dari usahanya itu sendiri. Jadi pengelolaan risiko ditangani oleh perusahaan asuransi. Terus yang kedua, memberikan kepastian atas ketidakpastian serta meningkatkan kegiatan usaha pelaku UMKM. Next. Nah seperti Bu Susi memberikan informasi, jalankanlah bisnis dengan akal yang sehat. Karena kalau tidak akal yang sehat pasti akan buta Bapak Ibu. Jadi maka bisnis tersebut tidak akan berjalan dengan benar. Jadi harus Bapak Ibu dengan pemikiran yang sehat, akal yang sehat untuk melalui dengan bisnis itu sendiri. Yang tadi sudah disampaikan sama Pak Endra, sama Blirian untuk cara marketing, tapi juga harus dengan akal yang sehat dan sehat Bapak Ibu. Next. Nah jadi untuk program kami juga ada program untuk pengelolaan risiko. Jadi pengelolaan risiko kami itu programnya itu Taspen Break Lab atau TBL Bapak Ibu. Next. Jadi pengelolaan risiko salah satu komponen penting dalam perencanaan keuangan adalah mengelola risiko yang dapat berdampak negatif pada kondisi finansial seorang, yaitu 1. Risiko meninggal dini.
yang tadi sudah saya sampaikan. Besok dana hari tua sangat penting untuk pada saat pensiun mempunyai kegiatan atau usaha Bapak Ibu. Habis itu yang ketiga sakit kritis, tapi sakit kritis ini pasti Bapak Ibu tidak mau mohon maaf, pasti tidak menginginkan seperti ini. Jadi kami punya program yaitu Taspen Break Lab, yang dimana program kami semua kami cover, yaitu dengan risiko meninggal dunia karena sakit kritis atau meninggal dunia karena kecelakaan. Next. Niki kecelakaan atau cacat kami tanggung juga Bapak Ibu. Jadi wenten untuk uang pertanggungannya nih ke. Jadi program kami Taspen Break Lab itu preminya 100.000 ditambah dengan tambahan penyakit kritisnya itu 30.000. Jadi preminya itu 130.000 per bulannya Bapak Ibu. Dengan masa proteksinya atau masa asuransinya itu selama 10 tahun kita tanggung. Selama pembayarannya 8 tahun Bapak Ibu. Jadi selama 8 tahun pembayaran, tapi selama 10 tahun niki lah kita proteksi. Next. Nah, jadi jenis asuransi jiwa yang tadi sudah saya jelaskan, ada asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa dwi guna yang tadi saya jelaskan, asuransi unit link, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Jadi niki ada manfaat asuransi jiwa. Next. Nah, niki yang tadi sudah saya sampaikan untuk produk kami yaitu Taspen Break Lab. Jadi Taspen Break Lab ini untuk melindungi dengan penyakit kritis, bisu uang pertanggungan jika meninggal karena sakit atau karena kecelakaan atau karena cacat, dengan preminya itu 100.000 minimal ditambah dengan tambahan penyakit kritis yaitu 130.000 Bapak Ibu. Next. Nah, jadi untuk produk kami yang tadi saya jelaskan bukan hanya khusus untuk ASN, memang kita dibuat dari PT Taspen untuk kesejahteraan tambahan ASN seluruh Indonesia. Jadi kami ada di semua kalangan. Jadi Bapak Ibu di kalangan di hotel, pokoknya di swasta segala macam. Jadi kami membentuk asuransi untuk kesejahteraan seluruh Bapak Ibu di masyarakat di Indonesia. Bapak Ibu Jadi sekian dari Titiang. Nanti kalau pengen mencari informasi dari Taspen Lab, ada website dari Taspen Lab itu yaitu Taspen Lab. Di IG-nya ada juga Bapak Ibu, Facebook-nya ada. Kalau pengen tahu lagi mengenai tentang Taspen Lab khususnya di Bali, di Denpasar, boleh lancong ke PT Taspen Beseru. Nanti ada saling sharing ke Tiang Bapak Ibu. Jadi next. Niki sekian dari Tiang, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang pas di dalam hatinya Bapak Ibu. Tiang ucapkan terima kasih sudah menjelaskan dari informasi Tiang. Tiang cuma sharing mantan Bapak Ibu. Jadi